Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini saya coba akan menjelaskan mengenai tugas besar dari mata kuliah fisik komputer ya, yang untuk tugas besarnya ini untuk soalnya maupun panduannya sudah saya upload di LMS. Silakan nanti adik-adik mahasiswa mengakses LMS dan mengunduh soal maupun panduan dari tugas besar mata kuliah fisik komputer ya. Sebelum ke sana, nanti akan saya jelaskan beberapa hal ya terkait dengan tugas besar ya. Kita lihat dulu untuk bagian LMS mana yang eh, berisi tugas besar ya, supaya adik-adik tidak salah masuk ke course. Oke, kita lihat untuk LMS-nya. Oke, jadi ini untuk LMS-nya masuk ke course fisik komputer ya. Di bagian akhir di sini sudah saya create eh, tugas besar, topik tugas besar ini untuk pengumpulan tugas besar baik itu kelas 7A maupun 7B ya. Untuk 7A silakan nanti adik-adik memasuk atau mengunduh soal maupun panduan di dalam kelas ini, kemudian mengupload kembali jawaban yang sudah atau laporan tugas besar di menu ini ya, yang khusus kelas A ya, 7A. Kelas 7B juga sama ya, nanti silakan mengakses kelas 7B, kemudian mengunduh soal, kemudian segera mengerjakan tugas dan mengupload laporan tugas besar di kelas B di sini. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini silakan Anda unduh file zip-nya yang berisi soal ya maupun daftar kelompok ya, barangkali ada yang lupa kelompoknya, kelompok berapa dan sebagainya. Tugasnya adalah sebagai berikut ya. Tugas berupa review paper jurnal ilmiah dengan topik fisik komputer dengan jumlah minimal paper yang direview adalah 3 paper ya. Ini minimal paper yang direview adalah 3 paper karena satu kelompok kan berisi 3 anggota ya. Kalau misalnya ada yang 4 anggota berarti 4 paper ya, biar nanti setiap anggota itu mendapatkan jatah untuk mereview satu paper seperti itu. Nanti di situ nanti digabungkan antara hasil review setiap anggota dalam satu laporan seperti itu, biar adil. Untuk masing-masing anggota bisa mereview satu paper, sehingga ada kelompok yang beranggotakan 4 orang, maka masing-masing anggota kelompok mereview satu paper dengan judul yang berbeda. Silakan nanti tentukan judulnya masing-masing ya, berdasarkan diskusi setiap kelompok ya. Silakan diskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing, kemudian tentukan judul paper yang mau diangkat apa ya. Silakan adik-adik mencari di internet ya, di Google Scholar juga ada ya. Silakan mencari judulnya dengan tema yang mirip ya, tema yang satu kelompok satu tema ya. Silakan memilih sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian sistematika laporan nanti ada di dalam file zip ini ya. Nanti saya terangkan ya. Kemudian seperti yang saya tegaskan bahwa untuk tugas besar ini memiliki 2 nilai ya, yaitu nilai untuk UAS pada laporan tugas besar, kemudian nilai untuk tugas besar itu sendiri. Poin tugas besar itu adalah nilai presentasi laporan tugas besar ya. Jadi nanti ada laporan tugas besar itu nanti masuk ke poin ujian akhir semester. Kemudian juga ada poin presentasi laporan tugas besar ya. Itu masuk ke poin nilai tugas besar itu sendiri. Untuk presentasi karena waktunya tinggal 2 minggu ya, dan masih ada beberapa materi yang harus saya sampaikan, sehingga untuk presentasi teknisnya adalah adik-adik silakan merekam presentasi menggunakan Gmeet ya. Satu kelompok silakan merekam sendiri-sendiri, karena misalkan ada 3 anggota atau 4 anggota, maka setiap anggota itu bisa presentasi satu paper
yang direviewnya masing-masing presentasi sendiri. Kemudian juga harus ada pertanyaan ya, minimal 3 pertanyaan ya. Untuk 3 anggota berarti ya 3 pertanyaan supaya nanti satu anggota 1 pertanyaan dan 1 presentasi paper seperti itu. Kalau ada yang satu kelompok 4 anggota berarti ya minimal ada 4 pertanyaan. Jadi nanti silakan diskusi pertanyaannya apa, kemudian cari jawabannya ya, seperti itu. Dan tentunya mungkin nanti ketika satu anggota presentasi maka anggota lain bertanya 1 pertanyaan misalkan. Nanti gantian untuk paper selanjutnya anggota lain yang presentasi, maka 1 pertanyaan dari anggota yang lain seperti itu, biar nanti dalam 1 presentasi itu ya minimal ada 4 pertanyaan seperti itu. Oke, coba nanti kita lihat di ini ya. Tugas besarnya seperti ini ya. Buatlah rangkuman atau review dari artikel ilmiah jurnal. Ya, ini jurnal ya, bukan proceeding ya. Jadi saya minta jurnal ya. Terkait dengan topik fisik komputer, jumlah artikel ilmiah yang direview minimal 3 artikel ya. Terbitan 5 tahun terakhir. Silakan adik-adik mencari paper hasil penelitian di jurnal ilmiah ya yang terkait dengan topik fisik komputer, maksimal terbitannya adalah 5 tahun terakhir ya. Ini jumlah paper yang direview minimal 3 artikel ya, boleh lebih ya, boleh lebih. Minimal 3 artikel karena satu kelompok kan 3 orang ya, 3 anggota, sehingga supaya adil satu anggota itu mereview 1 paper seperti itu. Kemudian nanti dipresentasikan juga satu anggota 1 paper yang direview, kemudian Anda presentasikan sendiri seperti itu. Untuk laporannya nanti formatnya seperti ini ya. Itu cover laporan, kemudian judul artikel yang direview, masalah dan tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan seperti itu ya. Untuk kira-kira untuk covernya seperti ini ya, mirip cover praktikum ya. Kemudian nanti ada bisa lihat di ini aja di file Word-nya. Kemudian ini sistematika ya, judul artikelnya apa, ditulis judulnya, penulisnya siapa, nama jurnalnya apa, volume berapa, nomor tahun berapa ya, ditulis semua di sini. Kemudian Anda rangkum atau review masalah penelitian pada artikel yang Anda review. Ini masalahnya apa ya. Anda baca di bagian pendahuluan ya. Silakan Anda baca di bagian pendahuluan paper ya. Kemudian tujuan penelitiannya apa? Jadi masalah penelitian itu biasanya memang di bagian pendahuluan ya. Di bagian pendahuluan Anda silakan baca dengan cermat ya. Sistematika penulisan pendahuluan kan biasanya latar belakang dulu ya, secara umum, kemudian permasalahan penelitian, kemudian penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain ya terkait dengan topik pada artikel ilmiah ini. Kemudian biasanya setelah itu adalah gap analysis ya. Gap analysis nanti penelitian Anda nanti posisinya di mana? Penelitian Anda nanti mengambil posisi di mana gap penelitiannya ya. Perbedaan penelitian Anda dengan penelitian yang lain. Makanya ini penelitian pada artikel yang Anda review ini ya, bukan penelitian adik-adik semua. Ini kan ada adik-adik sedang mereview atau merangkum isi dari hasil penelitian pada suatu artikel ilmiah di jurnal seperti itu, sehingga ini adalah gap penelitian yang diusulkan di paper ini, maksudnya gap penelitian atau perbedaan penelitian pada paper ini dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya ya, yang muncul pada state of the art-nya dari paper ini. Kemudian tujuan penelitiannya apa? Tujuan biasanya kalimat aktif, biasanya menghitung atau mencari atau menemukan kinerja optimal, menemukan atau mencari atau yang lain-lain seperti mencari kinerja optimal, mencari bobot maksimum atau dan sebagainya. Nah, itu biasanya tujuan juga. Setelah gap analisis itu biasanya ada tujuan penelitiannya seperti itu di bagian pendahuluan ya. Nah, kemudian setelah itu masalah penelitian ini kalau di laporan skripsi biasanya kan adik-adik menggunakan kalimat tanya ya. Bagaimana mengukur kinerja bla bla bla, bagaimana merancang
sistem bla bla bla. Nah, di paper, di artikel ilmiah di dalam jurnal itu latar belakang masalah itu biasanya ditulis dalam bentuk pernyataan ya, bukan kalimat tanya ya. Sehingga adik-adik jangan mencari kalimat tanya di paper tersebut. Tapi Anda fokus dan dengan teliti membaca bagian pendahuluan, mana bagian latar belakang, mana bagian masalah penelitian, state of the art, ya itu di sekitar situ. Nanti masalah penelitian akan ketahuan di situ. Tujuan penelitian biasanya setelah itu ya, setelah gap analysis tujuan penelitiannya seperti itu. Silakan adik-adik nanti lihat di situ. Kemudian metode penelitian silakan adik-adik tulis atau rangkum di sini ya, metode penelitian yang diusulkan oleh peneliti pada artikel yang ada di review itu apa. Misalkan pre-processing itu menggunakan cara apa ya. Di bagian pre-processingnya misalkan pemfilteran, normalisasi dan sebagainya. Ya, silakan adik-adik lihat di bagian metodenya. Kemudian metode ekstraksi cirinya dia menggunakan apa ya di paper ini. Klasifikasinya atau pengenalannya dia menggunakan apa. Nah, itu semuanya di ini ya. Dituliskan di sini. Kalau misalkan adik-adik mau mengembangkan, artinya metode yang ada di situ terlalu sederhana, tidak menyeluruh, ya, tidak lengkap misalkan ya, karena biasanya kan terbatas jumlah kata ya atau halaman, sehingga bagian-bagian yang penting saja yang dituliskan di bagian metode gitu. Adik-adik bisa mencarinya di buku maupun di internet ya. Metodenya misalnya metode ekstraksi ciri wavelet, misalkan gelombang wavelet, atau FFT ya, misalkan menggunakan FFT untuk fast Fourier transform. Ini adik-adik bisa mencari di buku ya, kalau untuk melengkapi metodenya di situ, penjabaran metodenya. Metode klasifikasi atau pengenalan juga nanti adik-adik bisa juga, kalau di paper ini kurang lengkap, bisa dilengkapi dengan sumber lain seperti itu. Hasil penelitian di paper ini bagaimana ya, Anda tuliskan di sini hasilnya dengan bahasa sendiri ya, ingat tidak boleh copy paste. Jadi silakan adik-adik baca paper tersebut, kemudian adik-adik rangkum atau review dengan bahasa sendiri ya. Tidak boleh mengcopy paste langsung dari paper terus kemudian dipindahkan ke sini, tidak boleh ya. Kesimpulan juga apa? Kesimpulan juga silakan adik tulis ya, Anda rangkum, Anda menggunakan bahasa sendiri. Di sini di bagian ini baru satu paper ya. Misalkan di situ ada 3 paper, maka di halaman berikutnya juga paper yang kedua. Jadi digabung. Misalkan satu kelompok ada 3 orang. Untuk adilnya kan setiap orang atau anggota itu mereview satu paper. Kemudian sistematikanya seperti ini. Setelah hasil reviewnya digabung menjadi satu berurutan ya. Misalkan ini paper pertama, penulis siapa, masalah penelitian, metode, hasil, kesimpulan apa. Kemudian di halaman berikutnya berarti paper yang kedua, judul artikelnya apa, penulis, nama, jurnal, masalah penelitian, metode, hasil, kesimpulan apa. Kemudian halaman berikutnya setelah itu paper yang ketiga, bla 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 ya. Ini terakhir di sini nanti dikasih link videonya, link video dari rekaman presentasi Anda ya. Jadi Anda simulasikan presentasi dengan pesertanya ya adik-adik semua, adik-adik dalam satu kelompok itu, misalkan sekelompok 3 orang, berarti silakan yang pertama siapa yang akan jadi prolog, kemudian membuka presentasi, kemudian mempresentasikan paper yang pertama. Kemudian Anda bisa ganti dengan pertanyaan ya, langsung ya, pertanyaan ketika pemateri satu menyampaikan presentasinya. Setelah selesai, silakan 2 orang anggota lain yang sebagai pendengar itu salah satunya menanyakan satu pertanyaan. Nanti silakan menjawab pemateri pertama, dijawab pertanyaannya. Kemudian ganti ke paper yang kedua, berarti pemateri kedua maju untuk presentasi. Nah, setelah presentasi silakan nanti teman yang lain yang sebagai pendengar itu mengajukan satu pertanyaan ya, satu pertanyaan. Dan sampai paper yang ketiga, maka disampaikan oleh pemateri ketiga, silakan menyampaikan hasil reviewnya dari paper yang ketiga. Kemudian anggota yang lain yang sebagai pendengar silakan menyampaikan satu pertanyaan.
Saya tidak membatasi satu pertanyaan, silakan Anda bisa menanyakan 2 pertanyaan ya, tapi jangan terlalu banyak karena dibatasi waktu ya. Ya maksimal 30 menit lah ya rekamannya maksimal ya. Jangan terlalu lama, 1 jam nggak boleh terlalu lama itu ya. Yes, 30 menit lah, maksimal 30 menit rekaman untuk presentasi. Seperti presentasi pada umumnya ya kita. Jadi silakan ada sebagai pemateri, ada yang pendengar, gantian nanti. Kalau yang anggotanya 4 orang, berarti situ ada 4 artikel yang direview ya. Seperti itu. Kemudian link direkam menggunakan Jimit boleh ya. Ya seakan-akan perkuliahan biasa ya, menggunakan Jimit. Kemudian hasil itu direkam, diupload di YouTube, link YouTube-nya disertakan di sini, dilampirkan di link di bawah ini seperti itu, supaya saya nanti juga bisa menilai presentasi Anda seperti apa. Demikian penjelasan dari tugas besar mata kuliah fisik komputer ya. Saya harapkan nanti adik-adik dari tugas besar ini bisa menambah insight adik-adik terhadap fisik komputer ya. Ketika adik-adik nanti mengambil skripsi terkait dengan fisik komputer, itu minimal sudah ada gambaran ya, berdasarkan paper yang direview seperti itu. Jika ada pertanyaan lain atau ingin konsultasi, silakan nanti adik-adik bisa langsung menghubungi saya ya di luar jam kelas untuk konsultasi tugas besar, tidak apa-apa. Pengumpulan kalau bisa paling lambat tanggal 21 ya, 21 Januari, masih 2 minggu, masih cukup banyak waktu seperti itu. Oke, demikian penjelasan saya mengenai tugas besar ya, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.